Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hikmah Rifah Hasani dan Isti Nur Faizah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Yang pertama, Economic Evaluation. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi merupakan suatu upaya penilaian, perbandingan antara konsekuensi dari dua atau lebih rangkaian alternatif dari suatu keputusan. Sedangkan untuk ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai pilihan yang mempelajari bagaimana orang memilih sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan mendistribusikannya ke anggota masyarakat untuk dikonsumsi saat ini atau di masa mendatang. Kemudian menurut Lubis 2009 tentang ekonomi kesehatan menyatakan bahwa ilmu ekonomi kesehatan adalah penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Yang keempat, evaluasi ekonomi bertujuan untuk membantu mengidentifikasi apakah intervensi yang lebih efektif adalah intervensi yang cost effective atau tidak, serta membantu dalam analisis keuntungan marginal dari sebuah intervensi baru. Evaluasi ekonomi tidak hanya menyangkut masalah uang atau biaya, melainkan fokus pada analisis tindakan yang akan memaksimalkan social welfare. Kemudian metode ekonomi evaluasi di pelayanan kesehatan. Analisis ekonomi pada program-program kesehatan masyarakat secara umum diidentifikasikan dengan menghitungnya terhadap nilai uang. Salah satu keterbatasan dalam analisis ekonomi adalah tidak diperhitungkannya nilai dari rasa sakit ataupun penderitaan yang dialami yang dinyatakan dalam uang. Kemudian terdapat 4 macam desain penelitian atau metode dalam penelitian ekonomi pada berbagai program kesehatan. Yang pertama yaitu Cost Minimization Analysis atau CMA. Yang kedua adalah Cost Benefit Analysis atau CBA. Yang ketiga yaitu Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Dan yang terakhir adalah Cost Utility Analysis atau CUA. Yang pertama, Cost Effectiveness Analysis atau CEA, menurut Henry M. Levin, analisis efektivitas biaya adalah evaluasi yang mempertimbangkan aspek biaya dan konsekuensi dari sebuah alternatif pemecahan masalah. Ini adalah sebuah alat bantu pembuat keputusan yang dirancang agar pembuat keputusan mengetahui dengan pasti alternatif pemecahan mana yang paling efisien. Kemudian Cost Effectiveness Analysis atau CEA itu merupakan suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome, kesehatan, dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif lain yang menghasilkan outcome yang sama. Outcome kesehatan diekspresikan dalam terminologi yang objektif dan terukur seperti jumlah kasus yang diobati, penurunan tekanan darah yang dinyatakan dalam milimeter Hg, dan lain-lain, dan bukan dalam terminologi moneter. CEA atau analisis cost effectiveness merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Kriteria penilaian program mana yang akan dipilih adalah berdasarkan discounted unit cost dari masing-masing alternatif program, sehingga program yang mempunyai discounted unit cost terendahlah yang akan dipilih oleh para analisis atau pengambil keputusan. Kemudian prinsip dasar cost effectiveness analysis digunakan apabila benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga CEA sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat daerah. Kemudian ada beberapa ciri pokok dari CEA menurut Azwar tahun 1989. Yang pertama, bermanfaat untuk mengambil keputusan.
CIE berguna untuk membantu pengambilan keputusan dalam penetapan program terbaik yang akan dilaksanakan. Dengan ciri ini jelaslah bahwa si CIE terutama diterapkan sebelum suatu program dilaksanakan. Jadi masuk dalam tahap perencanaan. Kemudian yang kedua itu berlaku jika tersedia 2 atau lebih program. CIE tidak dapat dipergunakan jika berhadapan dengan satu program saja. Perlu ada program lain seperti perbandingan, misalnya program butuh biaya 1 juta, yang apabila dilaksanakan akan berhasil menyembuhkan 300 pasien. Ini program B butuh biaya 1 juta. Program 2 atau program B butuh biaya 1 juta yang apabila dilaksanakan akan berhasil menyembuhkan 500 pasien. Dengan adanya program 2 ini sebagai pembanding akan tampak bahwa program 2 lebih tepat dari program 1 karena dengan biaya yang sama berhasil menyembuhkan pasien yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan unsur input atau masukan dan unsur output atau keluaran. Pada CIE yang diutamakan hanya unsur masukan yang dibutuhkan oleh program serta unsur keluaran yang dihasilkan oleh program. Unsur lainnya seperti proses, umpan balik, dan lingkungan agak diabaikan. Kemudian yang keempat itu CIE terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu analisis biaya dari setiap alternatif atau program. Yang kedua analisis efektivitas dari setiap alternatif atau program. Yang ketiga itu analisis hubungan atau rasio antara biaya dan efektivitas alternatif atau program. Kemudian untuk melaksanakan CIE harus ada satu atau beberapa kondisi. Yang pertama itu ada satu tujuan intervensi yang tidak ambigu sehingga ada ukuran yang jelas di mana efektivitas dapat diukur. Yang kedua ada banyak tujuan, tetapi intervensi alternatif diperkirakan memberikan hasil yang sama. Kemudian CIE membantu memberikan alternatif yang optimal yang tidak selalu berarti biaya lebih murah. CIE membantu mengidentifikasi dan mempromosikan tetapi pengobatan yang paling efisien. CIE sangat berguna bila membandingkan alternatif program atau alternatif intervensi, di mana aspek yang berbeda tidak hanya program atau intervensinya, tetapi juga outcome klinisnya ataupun terapinya. Cost effectiveness analysis digunakan apabila benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga CIE ini sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat kabupaten maupun kota. Kemudian ada 2 macam analisis efektivitas biaya. Yang pertama itu analisis jangka pendek, yang kedua analisis jangka panjang. Yang jangka pendek itu merupakan analisis yang dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Analisis jangka pendek ini merupakan analisis yang paling banyak dan sering dilakukan. Dalam analisis jangka pendek ini, biaya satuan atau unit cost dihitung dari biaya depresiasi. Untuk analisis jangka panjangnya merupakan analisis yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam analisis jangka panjang ini, biaya satuan unit cost yang digunakan adalah berupa nilai discounted unit cost, di mana dalam perhitungannya tanpa mempertimbangkan biaya depresiasi. Untuk alasan penggunaan cost effectiveness analysis itu yang pertama benefit bidang kesehatan. Benefit bidang kesehatan itu terdiri dari sulit mengukur benefit tingkat kesembuhan, hilangnya produktivitas akibat dari sakit atau cacat dan lainnya. Selanjutnya program kesehatan yang bersifat lintas sektoral sulit menentukan dampak suatu program tertentu. Kemudian program terpadu sulit menentukan keluaran program yang murni. Untuk yang kedua itu cost bidang kesehatan. Cost bidang kesehatan itu terdiri dari program terpadu dan lintas sektoral akan menyulitkan menilai sarana peralatan maupun personil yang benar-benar digunakan untuk program tersebut. Kemudian pendayagunaan peran serta masyarakat akan menyulitkan menentukan biaya operasional. Dan selanjutnya bantuan lokal, regional, nasional, dan internasional. Kegunaan cost effectiveness analysis itu dapat dibandingkan antara keuntungan CIE, CUA, dan CBA adalah perhitungan unsur biaya lebih sederhana dan cukup peka sebagai salah satu alat pengambilan keputusan. Kerugiannya adalah hasil keluaran yang berupa efek program tidak diperhitungkan.
Kemudian ada juga kelebihan dan kelemahan cost effectiveness analysis. Yang pertama itu ada kelebihannya, mengatasi kekurangan dalam cost benefit analysis saat benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang. Yang kedua, hemat waktu dan sumber daya intensif. Yang ketiga, lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya dalam CEA, lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang keempat, cocok untuk pengambilan keputusan dalam penelitian program. Kemudian yang kelima, membantu penentuan prioritas dari sumber daya. Dan untuk kelemahannya yang pertama yaitu alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. Dan yang kedua, CEA terkadang terlalu disederhanakan. Yang ketiga, belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program. Dan yang terakhir, cost effectiveness analysis terkadang terlalu disederhanakan. Untuk tahap perhitungan cost effectiveness analysis, yang pertama itu mengidentifikasi unsur biaya dari alternatif program yang ada. Kemudian langkah yang kedua itu menghitung total cost atau present value cost dengan rumus present value cost sama dengan CT per 1 plus N pangkat T, atau present value cost sama dengan CT dikali 1 per 1 plus N pangkat T, di mana 1 per 1 plus N pangkat T itu merupakan nilai discount factor. Menghitung objektif atau output yang berhasil, itu untuk langkah yang kelima. Dan langkah yang keenam itu menghitung cost effectiveness ratio atau CER. CER itu rumusnya adalah total cost dikali present value cost dibagi sigma objektif. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu membandingkan CER dari masing-masing alternatif program. Dan untuk tahap yang terakhir itu memilih CER yang terkecil dari program untuk direkomendasi. Kemudian sekian penjelasan dari kelompok kami tentang cost effectiveness analysis atau analisis efektivitas biaya. Semoga dari penjelasan kami ada yang bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.